Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Beni Rahmatika Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Sedikit sharing-sharing tentang hal tersebut. Tidak banyak. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kemudian channel ini bermanfaat untuk yang lainnya. Selain dari tugas kuliah ini ya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi supervisi pendidikan. Nah, ini ada 3. Yang pertama ialah administrasi, yang kedua ialah kurikulum, yang ketiga itu pengajaran. Administrasi ini yaitu seperti merancang program-program yang bersifat jangka panjang, gitu kan. Kita harus bisa teliti dalam merancang hal-hal tersebut, karena ini untuk masa depan sekolah, gitu kan. Kalau kita gagal dalam berencana, berarti kita merencanakan kegagalan. Yang selanjutnya itu memilih merancang struktur organisasi lah bahasanya. Ya, harus memiliki struktural untuk kemudian mengerjakan tugas masing-masing. Dan kemudian memilih staf-staf yang kemudian berkompeten di bidangnya. Nah, kemudian setelah itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang kemudian mendukung program tersebut. Percuma sudah dibuat, sudah ditentukan stafnya segala macamnya, tapi fasilitasnya tidak memadai, itu akan menghambat proses. Nah, kemudian mengenai pembiayaan segala macamnya, itu termasuk dalam hal administrasi. Jadi ini sangat penting dalam supervisi pendidikan. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum ini ya kita tahu ya, kurikulum ini sudah sampai saat ini kurikulum 2013 yang revisi ya. Sudah banyak kurikulum yang ada di Indonesia ini. Kita tahu bahwasanya kurikulum ini isinya adalah bagaimana program-program berskala besar untuk pendidikan Indonesia gitu. Nah, kurikulum itu haruslah kemudian bisa efektif dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tentu dengan hal itu harus melaksanakan survei-survei, penelitian-penelitian, sehingga kemudian kurikulum yang diciptakan itu bisa efektif, bisa tidak menyusahkan siswa, tapi juga itu ya istilahnya fun bagi siswa ya, seru, asik, tapi masuk ke otak pengajarannya gitu, seperti itu. Dan juga di kurikulum ini harus juga menyesuaikan zaman, harus bisa menyediakan program, kita harus bisa menyediakan program-program baru, berinisiatif melakukan berdasarkan penelitian tadi. Kita harus membaca situasi zaman ini, apa yang cocok untuk siswa-siswa zaman ini, kurikulumnya bagaimana gitu kan. Itu. Yang terakhir yaitu pengajaran. Pengajaran ini di kalangan guru ya, dan guru ini harus saling kerjasama bagaimana pengajaran itu agar bisa berjalan dengan lancar, gitu kan. Dan bagaimana kemudian harus dievaluasi dari apa-apa yang diberikan kepada siswa. Evaluasi bagaimana, misalnya diberi tes ya, siswanya diberi tes semacamnya, ujian semacam. Apakah ini berhasil terhadap siswanya gitu. Jadi materi-materi kita sampaikan segala macamnya, hasilnya segala macamnya, itu harus dinilai. Kemudian apakah ini berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia, di lingkup sekolah itu sendiri. Ini harus saling bekerjasama antar guru. Kemudian dalam sisi pengajaran juga harus ada juga yang namanya mendengarkan aspirasi dari orang tua siswa gitu kan. Biasanya ini di ranah komite sekolah yang uang SPP segala macamnya itu kan. Nah, uang SPP berbanding lurus dengan fasilitas pengajaran gitu kan. Itu. Dan pengajaran ini juga harus membutuhkan teknik-teknik yang baik agar disampaikan dengan
jelas kepada siswanya sehingga siswa mudah memahami apa ya pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang jelas dari ketiga ini, administrasi, kurikulum, dan pengajaran itu saling membutuhkan satu sama lain, seperti kamu dan dia saling membutuhkan satu sama lain ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan karena saya sedang proses belajar. Dan terima kasih pada yang sudah menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.